Maka itu dua figur ini harus ada dalam hidup anak-anak. Dan makin kelengkap. Ternyata seorang pemimpin bukan cuma berhati ayah, tapi seorang pemimpin juga harus berhati ibu sekaligus. Dan ini dinyatakan oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan itu sungguh luar biasa. Ayat 7 saya baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang siapa? Ibu. Satu, mengasuh. Dua, merawati anaknya. Yang ketiga pada ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Maka fungsi ketiga seorang ibu adalah mengasihi, kasih sayang yang besar. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga membagi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Maka itu ayat ini yang saya ambil. Papa kita memberi perintah, dia juga melakukannya. Karena dia tidak cuma mengajar, memberi khotbah, memberi firman, tapi dia memberi hidupnya juga. Seorang pemimpin harus bisa memberi hidupnya kepada yang dipimpin, bukan dengan slogan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Enggak ada yang disisakan dalam hidupnya. Jadi fungsi mama ada 3, mengasuh, merawati, dan menyayangi. Ayat yang ke-11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa, saudara? Seperti siapa kitab saudara bilang ayat 11? Bapak terhadap anak-anaknya. 1, telah menasihati kamu. 2, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang ketiga 12, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Luar biasa. 3 fungsi papa: menasihati, menguatkan hati. Kata ketiga, fungsi ketiga, meminta dengan sangat, ganti kata mendisiplin. Ini papa, ini papa. Papa dan mama itu seperti mata uang yang punya 2 sisi. Ngerti maksudnya? Saudara boleh punya uang 100 ribuan yang warna merah, setumpuk 1000 lembar, tapi gambar cuma sebelah, nggak laku uang. Betul nggak? Nggak laku. Sama. Anak tidak akan bertumbuh dengan sehat mental, karakter, dan jiwanya kalau mereka tidak punya 2 orang ini. Maka itu kitab suci kita adalah satu-satunya buku di dunia ini di antara 4 juta judul buku lebih yang pernah dibuat oleh manusia. Dari 4 juta lebih judul buku, hanya 1 buku yang namanya firman Tuhan, kitab suci ini, yang di dalamnya ada statement I hate divorce. Aku benci perceraian. Tidak ada buku apapun di dunia sehebat yang satu ini. Saudara, ada ratusan ribuan Tuhan, Allah dan dewa di dunia, tetapi hanya Tuhan kita yang namanya Yesus Yahweh yang kekal itu yang mengatakan aku benci perceraian. Jangan main-main dengan pernikahan. Mengapa? Sebab apapun alasan perceraian itu merusak anak. Sebaik apa seorang ibu tiri, seorang ayah tiri, tetap bukan ayah dan ibu kandungnya, itu pasti beda. Adik-adikku, pikirkan baik-baik kalau engkau besok menikah. Pikirkan baik-baik kalau engkau besok menikah. Jangan engkau berpikir akan pernah bercerai. Kasihan anak-anak. Itu alasan Tuhan mengapa. Ayatnya di mana? Malaiki 2:16. Kalau saya belum tahu. Aku benci perceraian, itu di Malaiki 2 ayat 16. Luar biasa, saudara. Ya ini tadi. Mama itu mengasuh, menyayangi, merawat dan menyayangi. Papa itu menasihati, menguatkan hati dan mendisiplin. Saya akan uraikan. Kalau mama nggak usah diuraikan, kita semuanya tahu. Tapi yang papa itu menasehati, saudara, menasehati adalah memberi jalur atau memberi batas. Itu nasihat. Maka itu maaf. Kalau kita
tidak pernah terima nasihat sejak kita masih kecil, maka kita akan liar dalam hidup ini. Sebab nasihat itu memberi jalur kepada anak. Saudara, maka itu saya bisa melihat anak-anak, khususnya lagi, kalau perempuan tidak terlalu bermasalah kalau dia tidak punya figur papa dalam hidupnya, sebab mamanya cukup memberi perhatian, atau kalau toh besar dia nanti akan jadi ibu juga. Tapi anak laki akan ketahuan betul kalau dia tuh gak punya figur ayah. Hidupnya cenderung liar, nggak ada yang memberi nasihat. Maka itu perhatikan ibu-ibu, mengapa dalam fakta kehidupan anak-anak itu lebih senang minta nasihat ke mama. Lihat aja, ya atau tidak? Ayo adik-adik ngaku. Kenapa? Sebab mama itu gampang, apa-apa boleh kalau mama. Kenapa? Karena mama itu yang susah payah mengandung dan menderita waktu melahirkan. Jadi mama itu nggak akan pernah tegas kepada anak, karena ingat susahnya waktu mengandung anak itu. Maka itu saya pesan kepada kalian semua yang belum menikah, ingat, kalau anak-anak minta nasihat yang penting-penting, mama berkata tunggu papamu. Itu yang penting-penting. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar harus ayah, karena tugasnya ayah. Inilah celakanya kalau ayah selalu absen dalam hidup anak-anak di rumah. Anak nggak punya nasihat. Sehebat apapun nasihat mama, jangan marah ibu-ibu yang tersinggung ya. Ini Tuhan yang ngomong, saya cuma meneruskan saja. Sehebat apa nasihat seorang ibu, tetap tidak akan objektif. Karena ibu menggunakan perasaan untuk nasihat. Maaf ya, kalau papa menggunakan logikanya untuk menasihat, maka itu iblis banyak merusak rumah tangga, fungsi ayah yang ditiadakan. Anak jadi hancur sudah. Maka itu gereja yang nggak punya pemimpin seorang ayah, gereja itu pun nggak akan punya nasihat walaupun sering khotbah. Dan khotbah tidak pernah berhenti di gereja itu. Khotbah itu bukan nasihat, beda sekali. Menguatkan hati, ini yang saya kagum. Saudara, walaupun cuma 9 tahun saya ditunggu oleh ayah saya, tapi buat saya cukup untuk melihat hal yang sangat ini. Perhatikan bapak-bapak, ternyata seorang anak, baik perempuan juga, walaupun ini jarang kalau perempuan, tapi sering kali lah, baik sekali kalau ayah itu suka main dengan mereka, lalu main yang kelihatannya bahaya, tapi lihat anak-anak itu suka. Contohnya, anak-anak itu seneng dilempar-lemparkan oleh papanya, digendong, diangkat, dilepas. Wah, yang teriak-teriak mamanya, bukan anaknya yang teriak-teriak. Betul nggak? Padahal hal itu sangat baik. Seorang anak dilatih untuk punya self confident, percaya diri yang kuat itu di tangan papa, bukan di tangan mama. Membuat seorang anak punya hati yang kokoh, pendirian yang kuat. Ingat waktu masih kecil, saya ingat betul kejadian itu. Kalau waktu tertentu ayah saya bawa tempatkan saya di meja nggak tinggi, saya masih kecil umur 3 tahunan kira-kira, dia ada di bawah. Suruh apa? Ayo kamu lompat, ayo lompat. Wah, itu menyenangkan sekali sudah. Perkara-perkara sepele, ternyata ini fungsi ayah untuk menguatkan hati anak. Seorang anak yang kehilangan figur yang kedua dalam hidup seorang ayah, maka dia akan pelin-pelan hidupnya. Anak seperti itu akan sulit untuk mengambil keputusan. Orang seperti itu kalau suruh menjawab apa-apa, itu panjang sekali, mikirnya lama, ragu-ragunya banyak sekali. Nah, anak yang seperti ini akan sulit jadi pemimpin. Maka itu gerejalah yang harus mewakili Tuhan sebagai ayah untuk setiap orang yang gak punya ayah dalam gereja itu. Katakan apa? Harusnya gereja yang mewakili ini semuanya. Maka itu Alkitab selalu menyebutkan para janda, para anak yatim itu dapat perhatian khusus di hadapan Tuhan kita.